Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadi ila yaumiddin. Sekarang ini kita sudah berada pada bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Allah menyiapkan bulan-bulan ini sebagai bulan untuk memperbanyak amal agar timbangan amal kita di akhirat semakin berat. Baik itu di bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bahkan nanti di bulan Muharram. Maka untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keadilannya, walaupun ibadah yang paling utama di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah ini adalah berangkat dan menunaikan ibadah haji. Itulah ibadah yang paling utama, ibadah yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang perjuangannya juga sangat berat. Ada persiapan harta, ada persiapan fisik, dan ada persiapan mental untuk berada di Mekah dan Madinah selama minimal 40 hari atau 25 hari. Tetapi kalau kita tidak mampu melaksanakan ibadah haji, bukan berarti Allah kemudian mengabaikan kita mendapatkan pahala-pahala besar. Maka Allah pun menyiapkan 10 bulan-bulan haram ini kita memperbanyak pahala dengan menjalankan beragam ibadah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang beramal di bulan-bulan haram, insyaallah Allah akan lipat gandakan pahalanya. Sebagaimana juga Allah akan melipat gandakan dosa bagi orang yang berdosa di bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan haram. Mengapa itu terjadi? Karena Allah telah memuliakan sesuatu. Kenapa kalian tidak muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ketika kita memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah dengan mengisi dengan beragam amal, maka insyaallah Allah akan sangat senang dan memberikan pahala yang berlipat. Pada saat yang bersamaan ketika kita berdosa, Allah pun kemudian murka dan berikan dosa yang berlipat kepada kita semua. Bila kita tidak punya kesempatan yang banyak untuk beramal karena banyak aktivitas yang kita lakukan, maka ibadah berikutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan berkorban, menyiapkan uang untuk membeli hewan korban, baik itu berupa kambing ataupun domba, atau bergabung untuk membeli sapi sebanyak 7 keluarga atau 7 orang. Ini pun Allah bukakan untuk kita semua. Sekali lagi tujuannya bukan Allah ingin menganiaya kita, tetapi Allah ingin memberikan pahala terbesar selama hidup kita. Disiapkan momen-momen tertentu di mana Allah akan memberikan pahala berlipat insyaallah. Kalau seandainya tidak bisa juga berkorban karena keterbatasan harta, masih ada amal yang bisa kita lakukan yang lain. Apa itu? Melaksanakan sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbah dengan sebaik-baiknya. Bila itu juga kita tidak bisa lakukan karena mungkin datang bulan atau masa nifas, Allah pun menyiapkan hari berikutnya, hari-hari tasyrik, untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, memuji Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, dan seterusnya. Itu juga bagian dari lapangan amal yang Allah siapkan untuk kita semua. Untuk itu, siapapun kita, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, jangan sampai kita kemudian tidak mendapatkan pahala dari datangnya bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah, karena Allah datangkan, hadirkan untuk kita semua untuk kemudian mendapatkan pahala terbesar. Tentu yang paling utama adalah ibadah haji, berikutnya adalah menyembelih hewan korban, dan berikutnya adalah mengisi hari-hari di awal bulan Zulhijjah. Dan insyaallah yang paling bisa kita lakukan adalah salat Idul Adha dan mendengarkan khutbah, dan lanjutkan dengan memperbanyak zikir di hari-hari tasyrik. Mari kita kemudian gunakan kesempatan dan momentum sebaik-baiknya, sehingga insyaallah akan memperberat timbangan amal kita, dan di akhirat kita akan berbangga karena Allah mencintai kita, meridai kita dengan amal kita, dan kita pun akan mendapatkan surga tertinggi di sini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah Allah berkahi kita semua dan menjadikan kita hambanya terus beribadah sepanjang hayat, sehingga Allah akan menjadikan kita husnul khotimah dan mendapatkan surga yang tinggi di akhirat kelak. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Allahumma wa maghfiratan ba'da الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.